Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasih Nurista Rumah Sukun dengan nomor NPM 022 722 11 032. Saya dari kelas 4A, program studi akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hairun, Kota Ternate. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai fenomenologi, yang dimana video ini bertujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah metode penelitian, yang dimana mata kuliah ini diampu oleh Bapak Dr. Suwito SE MSI. Semoga dengan adanya video ini dapat memberikan wawasan kepada teman-teman semua dan pastinya untuk saya sendiri. Pengertian dari fenomenologi. Fenomenologi adalah pendekatan filsafat yang berfokus pada pemahaman langsung pengalaman subjektif. Metode ini dikembangkan oleh Edmund Husserl dan menekankan pada deskripsi detail pengalaman tanpa menyertakan interpretasi atau penilaian. Fenomenologi mencoba menggali makna yang muncul dari kesadaran individu terhadap objek atau peristiwa, dengan tujuan mencapai pemahaman yang lebih mendalam tentang realitas. Dalam fenomenologi, objek atau peristiwa itu dia dijelaskan sebagaimana adanya dalam kesadaran tanpa memasukkan asumsi atau prediksi sebelumnya. Husserl juga memperkenalkan konsep epoch, atau epoch sendiri merupakan penundaan penilaian terhadap objek dunia luar untuk fokus pada deskripsi murni dari pengalaman subjektif. Fenomenologi ini dia telah mempengaruhi banyak bidang, termasuk psikologi, sastra, ilmu sosial, yang dimana fenomenologi sendiri menekankan pada pemahaman langsung daripada sudut pandang individu. Fenomenologi juga menyoroti peran aktif kesadaran dalam konstruksi makna. Artinya, subjek tidak hanya sebagai pengamat pasif, tetapi subjek juga bisa menjadi partisipan aktif dalam proses pemahaman. Husserl sendiri dia mengajukan ide bahwa melalui reduksi fenomenologis, kita dapat mencapai hakikat murni dari pengalaman. Fenomenologi tidak hanya mencakup analisis konsep, tetapi dia juga mengeksplorasi dimensi emosional, estetika, dan sosial dari pengalaman manusia. Pendekatan fenomenologi ini terus berkembang melalui kontribusi filsuf-filsuf pakar-pakar berikutnya seperti Martin Heidegger dan Maurice Merleau-Ponty. Ada beberapa jenis fenomenologi yang berkembang setelah kontribusi awal Edmund Husserl. Beberapa di antaranya melibatkan penekanan pada berbagai aspek atau sudut pandang dalam pengalaman subjektif. Beberapa jenis fenomenologi antara lain. Yang pertama, ada fenomenologi deskriptif, yang dimana fenomenologi deskriptif ini berkembang dari karya Husserl. Fokusnya itu adalah pada deskripsi yang teliti dan juga sistematis tentang pengalaman subjektif tanpa interpretasi teoritis. Lalu yang kedua ada fenomenologi eksistensial. Fenomenologi eksistensial ini dia dipengaruhi oleh Heidegger,
yang dimana dia menekankan aspek-aspek eksistensial dan keberadaan manusia, menggali pertanyaan tentang arti hidup, kebebasan, dan juga ketakutan. Lalu yang ketiga ada fenomenologi hermeneutik, yang dimana dia melibatkan interpretasi dan juga pemahaman konteks budaya di dalam pengalaman seseorang. Gadamer adalah salah satu tokoh utama yang mengemukakan atau menemukan mengenai fenomenologi hermeneutik ini. Yang keempat ada fenomenologi sosial, yang dimana fenomenologi sosial dalam pengaplikasiannya itu dia menggunakan prinsip-prinsip fenomenologi pada konteks sosial dan budaya, dan juga dia memeriksa konstruksi sosial dari realitas yang ada. Lalu yang kelima ada fenomenologi fenomenologis. Fenomenologi fenomenologis ini dia dikembangkan oleh Merleau-Ponty. Dia menekankan pentingnya tubuh dan persepsi atau sudut pandang sensoris di dalam pengalaman manusia. Pada setiap jenis fenomenologi selalu menghadirkan pendekatan uniknya sendiri terhadap analisis pengalaman subjektif, mengeksplorasi dimensi yang berbeda dari realitas dan makna manusia. Meskipun fenomenologi dia telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemahaman pengalaman subjektif, pendekatan ini ternyata juga mendapatkan beberapa kritik. Beberapa kritik umum melibatkan yang pertama itu adalah kekurangan objektivitas. Mengapa demikian? Fenomenologi itu dia sering dikritik karena fokus pada pengalaman subjektif tanpa memperhatikan objektivitas atau keberadaan dunia luar secara objektif. Lalu yang kedua, ada ketidakjelasan metode. Metode fenomenologi sendiri, terutama dalam hal reduksi fenomenologis, dapat dianggap kabur dan sulit diterapkan secara konsisten. Yang ketiga, ketidaktetapan konsep pengalaman. Nah, jadi ada beberapa kritikus yang berpendapat bahwa konsep pengalaman dalam fenomenologi dapat terlalu abstrak atau sulit diukur secara empiris. Lalu yang kelima, keterbatasan kultural. Nah, kritik juga muncul terkait dengan aspek kultural, di mana pendekatan ini mungkin tidak sepenuhnya mengakomodasi variasi budaya dalam konstruksi makna. Yang keenam, ada keterbatasan dalam analisis struktural. Jadi, ada beberapa kritikus yang menyatakan bahwa analisis struktural fenomenologi mungkin tidak memadai untuk mengungkap kompleksitas lapisan makna di dalam pengalaman. Meskipun terdapat beberapa kritik, namun fenomenologi dia tetap memainkan peran penting di dalam bidang-bidang filsafat, psikologi, dan juga sosiologi. Dan banyak upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi beberapa kritik yang diajukan terhadap pendekatan ini. Jadi, untuk mengatasi kritik terhadap fenomenologi, terdapat sejumlah upaya yang telah dilakukan oleh filsuf dan juga ilmuwan sosial. Beberapa upaya perbaikan atau pengembangan itu melibatkan yang pertama, kombinasi dengan pendekatan lain. Jadi, beberapa peneliti telah mencoba menggabungkan elemen fenomenologi dengan pendekatan lain, seperti
hermeneutika untuk memberikan landasan yang lebih kokoh dalam menganalisis pengalaman manusia. Lalu yang kedua, ada pemikiran post-fenomenologi. Filsuf-filsuf seperti Jean-François Lyotard dan Jacques Derrida, mereka telah mengembangkan pemikiran post-fenomenologis yang mengkritik dan juga melibatkan perubahan terhadap aspek-aspek tertentu di dalam fenomenologis, seperti penekanan pada bahasa dan teks. Lalu yang ketiga, ada fenomenologis terapan. Peneliti dalam bidang psikologi dan sosiologi telah menerapkan konsep-konsep fenomenologi dalam konteks penelitian empiris untuk mencoba menjembatani atau mencoba untuk memperbaiki kesenjangan antara analisis pengalaman subjektif dan juga objektivitas ilmiah. Lalu yang berikutnya ada variasi kontekstual. Menyadari keberagaman konteks budaya, beberapa penelitian fenomenologi telah diarahkan pada pemahaman pengalaman manusia dalam konteks tertentu, yaitu dengan mencoba memasukkan keberagaman budaya di dalam analisis mereka. Berikutnya ada pengembangan metode yang lebih jelas. Jadi, beberapa filsuf dan peneliti, mereka telah mencoba menyusun metode fenomenologi dengan lebih jelas dan juga terukur untuk meningkatkan kejelasan dan keterulangan analisis. Ya, meskipun kritik tetap ada, upaya-upaya ini mencerminkan respons terhadap tantangan dan mencoba memperkuat kerangka fenomenologi agar lebih relevan dan diterapkan dalam berbagai konteks penelitian. Sekian dari saya atas video mengenai fenomenologi. Semoga dengan video ini dapat memberikan manfaat untuk teman-teman sekalian yang telah menonton video ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak terhadap pihak-pihak yang telah membantu dalam proses pembuatan video ini. Saya juga berterima kasih banyak kepada yang terhormat Bapak Dr. Suwito SEMSI selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian. Dan juga saya ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya jika di dalam video ini saya telah melakukan kesalahan dalam penyebutan nama atau ada hal-hal yang tidak berkenan. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan untuk menonton video ini. Sampai jumpa.